Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai cara membuat jurnal penutup dengan menggunakan Excel. Adapun pengertian jurnal penutup adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup rekening-rekening nominal atau untuk menutup akun pendapatan dan beban sementara. Jadi, ketika misalnya setiap akhir periode, akun pendapatan dan beban kita tutup. Jadi ketika misalnya di awal periode yang muncul hanya akun aset, hutang, dan modal saja. Nah, adapun untuk membuat jurnal penutup di sini ada 4. Ya, yang pertama itu adalah kita menutup akun pendapatan. Ya, karena kita menutup otomatis kita mengurangi akun tersebut. Ya, jadi gini, yang pertama itu menutup akun pendapatan. Pendapatan bertambah di kredit. Jadi ketika kita tutup atau kita kurangi, pindahkan dia posisinya ke dalam debit. Nah, lawannya itu adalah di kreditnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Nah, yang kedua, menutup akun beban. Akun beban bertambah di debit. Jadi ketika kita tutup, maka pindahkan dia di kredit. Dan akun ikhtisar laba ruginya kita masukkan sebagai lawannya, yaitu di debit. Nah, selisih antara pendapatan dan beban maka akan menghasilkan laba atau rugi perusahaan. Ketika dia laba, maka laba akan menambah modal. Modal bertambah di kredit. Dan akun ikhtisar laba ruginya maka di debit. Rugi akan mengurangi modal perusahaan. Maka ketika modal berkurang, posisinya di debit. Dan lawannya ini kreditnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Nah, terakhir yaitu kita menutup akun prive. Prive bertambah di debit, sedangkan untuk kita tutup maka pindahkan dia ke dalam kredit. Ya. Dan yang di debitnya adalah akun modal, bukan lagi akun ikhtisar laba rugi. Karena akun ikhtisar laba rugi ketika masuk ke dalam step yang ketiga ini sudah bersaldonya 0. Nah, ini kenapa masuknya modal? Karena prive mengurangi modal. Nah, untuk membuat jurnal penutup, sumber datanya itu adalah ada di laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Tapi untuk memudahkan, kita mengambilnya di worksheet saja. Karena kalau di worksheet sudah jelas posisi debit kreditnya, jadi tinggal dibalik saja. Nah, lajur yang kita gunakan itu adalah lajur laba rugi. Kenapa? Karena lajur laba rugi ini kan terisi akun pendapatan dan beban. Nah, memang akun inilah yang akan ditutup. Jadi, kita tidak usah lihat yang neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca kita membutuhkan, tapi untuk neraca hanya untuk mencari saldo prive saja. Ya. Lanjut. Nah, untuk di jurnal penutup sendiri itu karena di sini periodenya Desember 2015, maka ditutup maka kita membuat jurnal penutupnya tanggal 21 Desember 2015. Nah, deskripsi tadi yang pertama itu adalah menutup akun pendapatan. Jadi kita ambil di worksheet. Di worksheet lajur ini akun pendapatan jasa. Nah, nilainya 8.500.000, dia kan di kredit. Maka ini deskripsinya itu adalah nama akunnya, berarti sama dengan klik yang pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa di sini refnya itu adalah nomor akunnya sama dengan 4001 ya. Pendapatan jasa di sini posisinya di kredit. Maka ketika di jurnal penutup masukkan ke debit. Jadi sama dengan dia nih, pendapatan jasa 8.500.000, diklik 8.500.000 lalu enter. Nah, lawannya apa? Lawannya adalah akun ikhtisar laba rugi. Karena di sini tidak ada akun ikhtisar laba rugi, maka kita ketik saja di sini. Ikhtisar laba rugi. Nomor akunnya karena nggak ada, maka dikosongin aja, tidak apa-apa. Jumlahnya berapa? Jumlahnya sama, yaitu sebesar 8.500.000. Ini supaya ketahuan dia kredit, kita kasih tab, 2 kali tab. Nah, ini yang pertama, menutup pendapatan. Yang selanjutnya adalah menutup beban. Ya,
beban bertambah di debit. Atau di sini kita bisa lihat di lajurnya laba rugi, dia posisinya beban sewa gedung, beban lain-lain, dia posisinya di debit, bukan posisinya ada di debit, bukan ada di kredit. Jadi yang di debitnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Ya, nominal jumlahnya kita belum tahu, sedangkan bebannya jadi sama dengan kita ambil di worksheet mulai dari beban sewa gedung. Nah, ini supaya cepat kita tarik aja ya. Sampai terakhir adalah beban perlengkapan. Nah, ini tadi nggak usah. Nah, nomor akunnya juga seperti itu, dari beban sewa gedung sampai beban perlengkapan. Nah, nominalnya tadi karena beban itu bertambahnya di debit, maka kita pindahkan ke kredit. Sama dengan di worksheet ini 1 juta. Kita taruh di kredit. Ya. Ikhtisarnya berapa kita totalin saja dengan menggunakan rumus sum. Jadi enter. Nah, kalau kita lihat di laporan laba rugi kan pendapatan 8.500.000, jumlah bebannya 9.880. Nah, maka kan memperoleh rugi. Sama kan datanya pendapatan 8.500, jumlah bebannya 9.880. Nah, selanjutnya akun ikhtisar laba rugi itu kita sisihkan. Nah, selisih akun ikhtisar laba rugi maka akan mendapatkan ini. Ya, rugi atau labanya. Karena di sini rugi maka dia minus, mengurangi modal. Jadi yang ketiga, kita tutup akun ikhtisar laba ruginya ya, karena di laporan laba rugi dia mengalami kerugian, maka yang di debitnya adalah maka ketika rugi modalnya berkurang, modal berkurang di debit. Kita ambil akun modal, nomor akun modalnya 3001, jumlahnya adalah ini 1380. 1380. Ya. 1380. Nah, ikhtisarnya kredit. Ini kita kasih tab dulu supaya kelihatan jelas. Nah, 1380. Nah, yang terakhir menutup akun Prive. Prive bertambah di debit, sedangkan ketika kita tutup maka dia berkurang di kredit. Nah, Prive itu mengurangi modal, ya sudah pasti modalnya nanti di debit. Nah, atau kita ambil saja dari sini worksheet modalnya akun Prive di sini. Nah, kita lihat untuk lebih mudahnya nggak apa-apa ya dari laporan perubahan ekuitas, karena di laporan perubahan ekuitas di sini 0, tidak ada jumlahnya, maka dia di nolin saja. Tadi akun modal itu adalah 3001. Ini kita tinggal kita rapikan saja. Ini kita kasih total kita jumlah. Nah, dia akan sama hasilnya. Ya, ya, ini saja dari saya mengenai jurnal penutup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.